Puji Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita, amin saudara? Kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, silakan lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu cinta dalam kehidupan kita. Mari kita juga mau cinta dan terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh datang Tuhan, beribadah di rumah-Mu Tuhan. Ini adalah semua kesempatan yang terindah Kau berikan buat kami Tuhan. Kiranya Kau yang memimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan pemulihan-Mu Tuhan. Biar kekuatan baru boleh tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang hilang pengharapan Tuhan, berikan kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Dan Allah itu hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan Kau sanggup melawat kami. Tidak ada satupun yang terlewat dari jamahan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita meninggikan Dia. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilahkan yang bertugas. Kita percaya apapun yang kita alami, tidak pernah kita ragu akan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Glory bagimu Tuhan. Kau adalah Allah yang setia dan perkasa dalam hidup kami.
Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, peribadatan pada hari ini tanggal 22 Januari, hari Minggu, bertepatan dengan saudara kita merayakan tahun baru Imlek. Kita ucapkan selamat tahun baru bagi mereka, biarlah mereka juga memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan mengenai kekuatan Allah yang Allah berikan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Dia. Ada 5 poin yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk apa kekuatan baru itu Allah berikan kepada umatnya? Pada siang hari ini kita akan lanjutkan poin yang berikutnya. Terlebih dahulu kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai dengan 31. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, silakan duduk. Poin yang ke-6, untuk apa kekuatan baru diberikan kepada umatnya? Yaitu supaya umatnya, sekalipun mereka berada di negeri Babel atau negeri di mana mereka dibuang oleh Allah, mereka tidak menjadi bangsa yang inferior. Inferior artinya merasa rendah diri. Bangsa Israel dibuang oleh Allah ke negeri Babel. Di negeri Babel mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Di negeri Babel mereka mendapatkan perlakuan yang sepertinya mereka adalah budak bagi bangsa Babel. Keadaan inilah yang menyebabkan mereka merasa rendah diri. Mereka berkata, saya adalah orang-orang buangan. Saya adalah orang yang kalah berperang. Saya adalah orang-orang tawanan. Mereka berpikir mereka tidak mempunyai daya. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk hidup secara normal. Mereka merasa rendah diri dengan keberadaannya sebagai bangsa yang dibuang oleh Allah. Nah, Allah memberi kekuatan kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan, supaya mereka tidak menjadi orang yang rendah diri sekalipun mereka berada di pembuangan. Allah berfirman kepada mereka, "Hai Israel, manusia bagaikan rumput." Kita perhatikan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput,
dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bangsa Israel yang rendah diri dalam pembuangan, mereka seakan-akan berkata, aku tidak seperti mereka. Aku rendah adanya. Allah berfirman kepada mereka, hai Israel, seluruh umat manusia seperti rumput yang akan menjadi kering, seperti bunga yang akan menjadi layu. Dengan kata lain, Allah memberikan satu firman kepada bangsa Israel, hai Israel, engkau berada di dalam pembuangan, tetapi tidak usah menjadi orang yang rendah diri. Sebab mereka pembesar di Babel, Raja Babel, rakyat Babel, semua adalah rumput. Semua bagaikan bunga. Semua akan menjadi layu dan kering. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Allah berfirman kepada bangsa Israel, hai Israel, engkau adalah umatku. Dengan kata lain, sekalipun engkau berada dalam pembuangan, engkau diperbudak, engkau diperlakukan tidak baik, jangan menjadi rendah diri, sebab engkau adalah umatku. Dengan kata lain, keadaan apapun yang ada dalam dirimu, jangan menjadi rendah diri. Karena engkau adalah umat Allah yang hidup, umat Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menjaga dan melindungi kehidupanmu. Allah juga berfirman kepada mereka dalam Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Ulangan pasal 14 ayat yang kedua. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ketika Israel rendah diri, Allah berfirman kepada mereka, Israel, kamu adalah umatku. Allah juga berfirman kepada mereka, Israel, engkau adalah umat yang kudus bagi Allah. Engkau dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Dengan kata lain, Allah berfirman kepada bangsa Israel, hai Israel, yang lebih utama dalam kehidupanmu bukan keadaanmu, bukan lahiriahmu, tetapi posisimu, kedudukanmu sebagai umat Allah. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita menjadi orang-orang yang rendah diri. Karena apa? Mungkin karena pekerjaan kita tidak sebaik orang lain. Pekerjaan kita pekerjaan serabutan, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak menghasilkan banyak uang. Misalnya sebagai penyapu jalan, mengangkat sampah-sampah di jalan, sebagai pembantu rumah tangga, atau orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, mata pencarian kecil, tidak bernilai. Lalu kita mulai membandingkan dengan orang lain, dan kita menjadi orang yang rendah diri karena hal tersebut. Pekerjaan orang lain
hebat-hebat, pekerjaan orang lain di kantor, pekerjaan orang lain menghasilkan uang yang banyak. Kita tidak seperti mereka, lalu kita menjadi rendah diri. Orang lain pintar, orang lain berprestasi, kita tidak seperti mereka, lalu kita menjadi rendah diri di hadapan mereka. Mereka mempunyai kedudukan, mereka mempunyai satu wewenang yang tinggi. Karena kita melihat mereka mempunyai kedudukan tinggi, kita menjadi rendah diri di hadapan mereka. Keadaan rumah kita tidak semewah dengan orang lain, tidak semewah dengan rumah yang ada di sebelah kanan kiri kita. Mereka mempunyai harta benda yang banyak, mereka mempunyai mobil, mereka mempunyai motor. Kita tidak memiliki apa-apa, lalu kita menjadi rendah diri ketika bertemu dengan mereka. Ketika kita berkumpul dalam perkumpulan keluarga kita masing-masing, kita melihat kakak kita lebih kaya dari kita, kita melihat adik kita lebih kaya dari kita, kita melihat saudara kita lebih kaya dari kita, saudara kita lebih berhasil daripada kita, saudara kita lebih berpendidikan dari kita, saudara kita mempunyai jabatan dalam pemerintahan, tidak seperti kita, tidak mempunyai jabatan. Kita menjadi rendah diri di hadapan mereka. Saudara, jangan menjadi rendah diri karena hal tersebut. Semua akan layu, semua akan lenyap, dan semua itu hanya merupakan aksesoris dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan manusia yang hidup di bumi ini. Nilai kita lebih tinggi daripada apa yang mereka miliki. Kenapa? Kita adalah umat Allah. Kita anak kesayangan Allah. Kita biji mata Allah. Kita dipanggil dari berbagai bangsa yang ada di bumi ini. Kita dipilih oleh Allah. Bukankah Allah sudah mempermuliakan kita lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi ini? Jangan menjadi rendah diri karena pekerjaan kita. Jangan menjadi rendah diri karena kita tidak berprestasi. Jangan menjadi rendah diri karena kita tidak seperti orang lain kaya. Jangan rendah diri karena kita tidak memiliki harta benda. Jangan menjadi rendah diri karena kita susah mencari uang. Jangan menjadi rendah diri karena pekerjaan kita hina di hadapan mereka. Jangan sekali-kali menjadi rendah diri. Hargai dirimu sendiri bahwa saudara adalah umat Allah. Saudara, kadang-kadang dan seringkali kita menjadi orang yang rendah diri di hadapan orang lain. Karena keadaan kita lebih rendah daripada mereka. Kadang-kadang kita berkata-kata dengan mereka, kita menundukkan kepala kita serendah-rendahnya di hadapan mereka. Kita membungkukkan badan kita ketika kita berbicara dengan mereka. Jangan rendah diri, saudara. Kita sama dengan mereka. Mereka rumput, kita juga rumput. Mereka bunga, kita pun bunga yang akan layu dan kering. Tetapi ada kelebihan kita. Kita umat Allah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi dimanapun kita berada,
ada, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang rendah diri di hadapan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi orang yang rendah diri dalam segala posisi kehidupan ini, sekalipun kita mungkin lebih rendah daripada mereka. Sebab kamu bangsa yang terpilih, kamu dijadikan imam, kamu dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hargai diri kita sendiri. Jangan lantas kita mengungkit-ungkit masa lalu. Oh, keinginan saya sebenarnya bukan dilahirkan dari orang tua yang miskin dan tidak memiliki apa-apa. Keinginan saya bukan mempunyai ayah seperti dia, tetapi saya ingin mempunyai ayah seperti mereka. Keinginan saya untuk tidak lahir dalam rumah ini, tapi lahir di rumah yang mewah. Saudara, pola pikir yang salah dalam kehidupan kita. Jangan menjadi rendah diri dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena kita adalah umat Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah. Ketika orang lain pergi bersama dengan kita, mereka memiliki cukup banyak uang, dan kita tidak mempunyai uang, jangan rendah diri dalam persekutuan tersebut. Ketika kita berangkat keluar dari rumah berjalan kaki, tetangga kita naik mobil atau naik motor, jangan menjadi rendah diri. Kita berjalan dengan tertunduk kepala. Saudara, jangan menjadi rendah diri. Sebab kita umat Allah. Yang kedua, yang ketujuh maksudnya, untuk apa Allah memberi kekuatan baru bagi umatnya? Yaitu supaya umatnya mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ketika bangsa Israel ada di negara Babel atau pembuangan, mau tidak mau mereka menjadi bangsa yang dicemooh. Coba bayangkan, ketika bangsa Israel masuk ke negara Babel sebagai orang-orang yang dibuang oleh Allah, mereka masuk dengan kepala yang tertunduk. Mereka malu, sebab di antara mereka ada yang dirantai. Mereka malu karena mereka orang-orang yang bisa diperlakukan dengan semena-mena oleh para prajurit Babel. Ketika mereka hidup di negara pembuangan atau Babel, karena kalau mereka disakiti, karena kalau mereka tidak memiliki hak untuk hidup seperti orang-orang yang lain, kalau mereka juga menjadi orang yang tertindas, menjadi orang yang difitnah, dikhianati, menjadi orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menikmati kehidupan di negara Babel, itu menyakitkan hati. Tetapi dengan kekuatan baru yang dari Allah, Allah bermaksud kepada mereka, hai Israel, sekalipun engkau mengalami perlakuan yang buruk, sekalipun engkau mengalami apa yang dinamakan dengan disakit di hatimu oleh perbuatan mereka, sekalipun kamu direndahkan oleh mereka,
sekalipun kamu tidak dianggap manusia oleh mereka. Allah berfirman kepada mereka, Aku memberikan manusia kekuatan baru bagimu, supaya engkau bisa mengampuni kesalahan orang lain. Pada saat umat Tuhan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, berarti dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dalam hal mengampuni kesalahan orang lain. Sering dalam kehidupan kita menyimpan kesalahan orang lain. Kita menghujat orang lain karena bersalah kepada kita. Kita menyumpahi orang lain karena mereka bersalah kepada kita. Kita memfitnah mereka karena mereka bersalah kepada kita. Itu bukan karakter sebagai umat Tuhan. Itu bukan karakter orang-orang pilihan Tuhan. Itu bukan karakter bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karakter orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dikatakan sebagai umat Tuhan. Orang yang dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan harus mampu mengampuni orang bersalah kepadanya. Israel diberikan kekuatan baru di negara pembuangan, supaya mereka mampu bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Saudara, jangan menyimpan kesalahan orang lain, supaya ada damai dalam hatimu. Jangan menyimpan kesalahan orang lain, supaya hatimu bersih di hadapan Allah. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Belum tentu kesalahan orang lain itu besar bagi kita. Dan kita tidak menyadari bahwa kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan yang mereka perbuat terhadap kita. Yesus memberi perumpamaan tentang seseorang yang berutang kepada tuannya. Dia mempunyai utang yang sangat besar. Lalu orang ini berkata, Tuhan, aku tidak mempunyai uang untuk membayar utang itu. Lalu Allah membebaskannya. Kubebaskan utangmu yang besar. Orang ini mempunyai teman, dan teman yang berutang kepadanya dalam jumlah yang kecil. Lalu orang ini berkata kepada temannya itu, maafkan aku tidak bisa membayar utang. Maafkan aku tidak mempunyai apa-apa untuk membayar utang. Lalu orang itu berkata, masukkan dia ke dalam penjara karena tidak mau membayar utang kepadaku. Yesus berkata, hai umatku, perhatikan. Belum tentu dosa mereka lebih besar daripada dosamu. Belum tentu kesalahan mereka lebih besar dari kesalahanmu. Yesus pun mengajarkan kepada mereka untuk mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Mari kita perhatikan Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang keempat dan seterusnya. Beginilah firman Tuhan semesta Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperandakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan jadikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan.
agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Allah berfirman kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, hai Israel, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya bangsa Babel, kamu tetap harus berdoa untuk kesejahteraan mereka. Artinya kamu jangan mengingat-ingat kesalahan mereka, tetapi berdoalah untuk kesejahteraan mereka. Berdoalah untuk kebahagiaan mereka. Berdoa untuk kesehatan tubuh jasmani mereka. Berdoa untuk keberhasilan dalam kehidupan mereka. Allah mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota. Usahakan supaya musuhmu, usahakan supaya orang yang berbuat jahat kepadamu menjadi orang yang sejahtera. Berdoalah untuk mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tidak jarang kita temukan seorang suami yang tidak mau mengampuni kesalahan istrinya. Istri tidak mau mengampuni kesalahan suami. Orang tua tidak mau mengampuni kesalahan anak. Anak tidak mau mengampuni kesalahan orang tua. Kakak tidak mau mengampuni kesalahan adik. Adik tidak mau mengampuni kesalahan kakaknya. Apakah begitu karakter umat Tuhan? Bukan, saudara. Setiap umat Tuhan dipanggil berdoa bagi mereka. Kasihilah musuhmu. Jika dunia mengajarkan, lawan musuhmu, hancurkan musuhmu, binasakan musuhmu. Firman Allah mengatakan, kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu. Berdoa bagi kesejahteraan mereka. Berdoa supaya mereka hidup diberkati. Tidak ada Tuhan mengajar kepada kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita perhatikan dalam kitab Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai dengan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah ajaran yang Yesus perintahkan kepada umat-umatnya, kepada orang yang datang berkerumun untuk mendengarkan firman Tuhan, agar mereka mengasihi musuhnya. Kadang-kala kita bermusuhan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik. Bukan karakter Kristen, bukan karakter Kristus yang ada dalam diri kita, tapi karakter dunia. Tuhan mengajarkan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ketika orang lain mencaci kita, mau tidak mau kita sangat tersinggung.
Kita berkata, emangnya siapa kamu mencaci maki saya? Lalu kita membalas caci maki dengan caci maki. Apakah itu yang harus kita lakukan? Bukan dan tidak seperti itu. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita, firman Allah mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik kepada mereka. Doakan kesejahteraan hidup mereka, doakan kesehatan tubuh jasmani mereka, doakan mata pencarian mereka. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Daripada kita mengumpat kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, membenci orang lain, dendam terhadap orang lain, itu akan merusak diri kita sendiri. Itu akan mengeringkan seluruh kesehatan tubuh jasmani kita. Inilah yang dinamakan dengan psikosomatis. Tubuh yang mengalami kerusakan karena jiwa tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jiwa diisi dengan sampah, kemarahan, kutuk, sumpah, serapah, hujan. Tidak diisi dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Demikian dikatakan firman Tuhan, perkatakanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kembali firman Allah mengajar kepada kita semua, seperti Allah mengajar bangsa Israel untuk tidak membenci mereka yang menindas, tidak membenci mereka yang memperlakukan tidak baik ketika mereka berada dalam pembuangan. Tapi Allah mengajar berbangsa Israel untuk berdoa bagi mereka, mengasihi mereka. Dan Yesus mengajar juga untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yesus juga mengajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasul Paulus juga mengajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Itu bukan karakter kita. Karakter kita mengampuni kesalahan orang lain. Karakter kita mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, bukankah ini merupakan suatu berkat yang Allah berikan kepada kita? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukankah kita sedang menabur kebaikan kepada orang lain? Setiap apa yang kita tabur akan kita tuai. Kemudian yang ke-8, untuk apa Allah memberi kekuatan baru kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, yaitu supaya mereka mengucap syukur kepada Allah.
Apapun keberadaan mereka dalam pembuangan, dihina, dicaci maki, diolok-olok, diejek, disakiti, diperlakukan tidak adil, mungkin diperlakukan seperti seekor binatang. Allah mengajar kepada mereka untuk mengucap syukur atas keadaan yang mereka terima. Sulit bagi manusia untuk mengucap syukur ketika keadaan tidak baik. Sulit bagi manusia mengucap syukur ketika mengalami kerugian. Sulit mengucap syukur ketika tidak berhasil. Sulit mengucap syukur ketika sakit dan tidak mengalami kesembuhan dalam waktu yang cepat. Sulit untuk mengucap syukur ketika mengalami kebangkrutan. Sulit untuk mengucap syukur ketika segala sesuatu yang sudah dikumpulkan dalam waktu yang lama kemudian hilang tiba-tiba, baik karena ditipu orang maupun musibah datang. Tetapi Tuhan mengajar kepada bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan sebab mereka umat Tuhan yang diizinkan oleh Allah mengalami semua itu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang banyak pengalamannya. Orang bilang banyak makan asam garam. Ketika kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan, itu berarti Tuhan sedang membentuk kehidupan kita menjadi orang yang banyak pengetahuan tentang kehidupan ini. Tentang susah dan senang, bahagia dan tidak bahagia. Kita menjadi orang yang kuat karena banyak pengalaman hidup di bumi ini. Sebab Tuhan mengajar kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, mengucap syukurlah kepada Tuhan sekalipun engkau dalam keadaan dihina, diolok-olok, dicaci maki oleh orang-orang Babel. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja Daud adalah raja yang selalu mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mengucap syukur. Mazmur pasal 136 ayat 1, 2, dan 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kemudian dalam ayat yang keempat, kepada Dia, ayat yang kelima, kepada Dia, ayat yang keenam, kepada Dia, ayat yang ketujuh, kepada Dia, ayat yang ke-10, kepada Dia, ayat 13, kepada Dia, ayat 16, kepada Dia, ayat 17, kepada Dia. Mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah. Dengan mengucap syukur kepada Allah, berarti kita mau dibentuk oleh Allah. Berarti kita percaya bahwa Allah itu baik bagi kita. Alangkah sedihnya kalau seseorang yang mengatakan diri sebagai umat Allah sulit mengucap syukur kepada Allah karena tidak puas dengan keadaan yang ada dalam dirinya sekarang ini. Aku gagal, untuk apa mengucap syukur kepada Allah? Aku mengalami kerugian, untuk apa mengucap syukur kepada Allah? Aku mendapatkan mujizat, musibah, untuk apa mengucap syukur kepada Allah?
Aku dirugikan oleh orang lain. Untuk apa? Mengucap syukur kepada Allah. Aku sudah mengumpulkan demikian banyak harta benda, namun tiba-tiba lenyap, tiba-tiba binasa. Untuk apa? Mengucap syukur kepada Allah. Aku diberhentikan dari pekerjaan. Untuk apa? Mengucap syukur kepada Allah. Bukankah hal itu menyakitkan hatiku? Bukankah hal itu menyakiti kemanusiaan lahiriahku? Saudara, apapun keadaan kita pada saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Selama-lamanya Ia baik. Selama-lamanya Allah setia kepada kita. Ketika mengucap syukur, kita mulai di sana letak perbaikan yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, di sana Allah mulai bekerja untuk membangkitkan kehidupan kita. Sebab tujuan Allah memanggil kita untuk naik terus dan bukan turun. Untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang berikut, yang ke-9, untuk apa Tuhan memberi kekuatan baru kepada umatnya, yaitu supaya hidup sebagai umat Allah. Artinya, hai Israel, kamu berada dalam pembuangan, berada di negara Babel. Kamu melihat kejahatan mereka, kamu melihat perbuatan mereka. Allah berfirman kepada mereka, aku akan memberikan kekuatan baru bagimu. Untuk apa? Untuk mempertahankan identitasnya sebagai umat Allah. Artinya, ketika berada dalam lingkungan yang jahat, jangan menjadi orang jahat. Ketika berada dalam lingkungan orang yang selalu terumpi, jangan menjadi orang yang mengerumpi juga. Ketika berada dalam lingkungan orang yang selalu memfitnah, jangan menjadi memfitnah. Ketika berada dalam kumpulan orang-orang yang selalu membicarakan keburukan orang lain, jangan menjadi orang yang juga menceritakan keburukan orang lain. Artinya kekuatan baru diberikan oleh Allah kepada umatnya, supaya umat tahu, sadar identitas kehidupan di dalam Tuhan tidak seperti orang-orang dunia. Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia membenci, kita mengasihi. Kalau dunia merusak kehidupan kita, kita mendoakan mereka. Itulah identitas yang ada dalam kehidupan kita. Mempertahankan identitas sebagai umat Allah tidak bisa dilakukan dengan keberadaan diri kita sebagai manusia lahiriah saja, tetapi diperlukan kekuatan baru. Demikian katakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya ulangi ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia
melawat mereka. Petrus mengirim surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota perantauan yang hidup di negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan merindu percikan darahnya, kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di sini Rasul Petrus mengirim surat kepada orang-orang Kristen di perantauan supaya apa? Jangan menjadi serupa dengan orang-orang yang ada di kota itu. Ketika mereka berbuat jahat, jangan menjadi orang jahat. Ketika mereka menindas, jangan menjadi penindas, tetapi selalu berbuat baik kepada mereka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi untuk menjadi seseorang yang tidak rendah diri di hadapan sesama, untuk menjadi orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain, untuk menjadi orang yang selalu mengucap syukur kepada Allah, untuk menjadi orang yang selalu berpegang pada identitasnya sebagai umat Tuhan, yang selalu berbuat baik kepada orang lain, diperlukan kekuatan baru. Dan Allah bisa memberikan kekuatan baru itu kepada kita. Sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan ada 9 poin apa yang terjadi ketika seseorang memiliki kekuatan baru. Kita bisa melakukan semua itu. Ini perlu kita lakukan. Ini perlu ada dalam kehidupan kita. Sebab dengan kekuatan baru kita bisa menyongsong masa yang akan datang dengan hati dan pikiran yang jernih dan iman yang penuh dengan kekuatan untuk mengarungi kehidupan hari demi hari. Dan kita percaya bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Milikilah kekuatan baru dalam setiap saat. Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita dalam keadaan lemah. Berdoalah, minta kekuatan baru supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saya undang sedang cepat bangkit berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah kalah.
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menanti-nantikan Tuhan. Biar semakin hari kami semakin melekat kepada Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Apa yang terjadi di dalam dunia ini, semua akan kami lalui. Dan kami akan tampil sebagai pemenang. Karena kami mempunyai kekuatan baru yang daripada Tuhan. Kekuatan baru yang sanggup menaklukkan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Terima kasih. Biarlah kami terus menjadi umat Tuhan yang selalu mendapat kekuatan baru, yang selalu dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus berserah kepadamu, mendengar dan melakukan firman Tuhan, membangun manusia roh, supaya dengan manusia roh kami sanggup menanggung segala perkara. Karena Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan. Dan di dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan, setelah kami keluar dari rumah-Mu ini, Roh Kudus yang membimbing kami, sehingga apapun yang kami pikirkan, perkatakan dan perbuat, semuanya memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka sesuai dengan firman-Mu, bahwa segala sakit penyakit kami telah Tuhan pikul di kayu salib. Dan kami percaya oleh bilu-bilu Yesus, kami menjadi sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan